Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vina Romawati. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Riau angkatan tahun 2020. Saya dari pendidikan guru sekolah dasar. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian tumbuhan tingkat tinggi dan contoh-contoh tumbuhan tingkat tinggi. Yuk kita lihat apa saja contoh-contoh tumbuhan tingkat tinggi dan apa itu pengertian dari tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi adalah kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya sudah tinggi, di mana tumbuhan tersebut sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, antara batang, akar, dan daun sejati itu sudah dapat dibedakan dan sudah memiliki pembuluh, xilem, dan floem. Tumbuhan tingkat tinggi itu bernapas menggunakan stomata atau yang terletak pada daun, lentisel yang terletak pada batang, dan epidermis yang terletak pada akar. Nah, apa saja contoh tumbuhan tingkat tinggi? Sangat banyak sekali. Yang termasuk kelompok tumbuhan tingkat tinggi adalah semua tumbuhan berbiji yang memiliki organ berupa biji sebagai cikal bakal anak atau calon tumbuhan baru. Nah, sangat banyak contohan tumbuhan tingkat tinggi ini. Salah satunya yaitu tumbuhan durian, apel, anggur, rambutan, daun salam, cabai, pepaya, tumbuhan jambu biji, dan masih banyak lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas contoh tumbuhan tingkat tinggi. Yuk kita ketahui apa saja contoh tumbuhan tingkat tinggi dan kita akan mempelajarinya lebih dalam. Contoh tumbuhan tingkat tinggi yang pertama yaitu cabai rawit. Cabai rawit atau nama ilmiahnya adalah Capsium annum virgae. Cabai rawit ini merupakan salah satu komoditi rempah-rempah yang paling banyak ditanam di Indonesia. Klasifikasi dari tanaman cabai rawit atau Capsium annum virgae. Yang pertama, kingdomnya yaitu plantae. Subkingdomnya yaitu Tracheobionta. Divisinya yaitu Spermatophyta. Subdivisinya Magnoliophyta. Subkelasnya Astereda. Ordonya Solanares. Familinya Solanaceae. Genusnya Capsium. Dan spesiesnya adalah Capsium frutescens. Nah, tumbuhan cabai rawit ini memiliki organ pokok. Yang pertama yaitu batang, akar, dan daun. Lalu dia juga memiliki organ tambahan seperti buah. Buah cabai rawit ini, buah tanaman cabai pada awalnya ini akan berwarna hijau tua. Kemudian dia akan berubah menjadi warna merah ketika sudah tua. Ini yang namanya cabai rawit, buah dari cabai rawit. Ketika masih muda, dia berwarna hijau, tetapi ketika sudah tua, dia berwarna merah. Ketika warna buah sudah berubah menjadi merah, berarti buah cabai itu sudah siap dipetik dan dipanen. Nah, untuk membuat bibit tanaman cabai ini, hendaknya dibiarkan menempel pada tanaman hingga mengering, baru kemudian diambil. Selanjutnya, organ tambahan dari tumbuhan cabai rawit ini adalah bunga. Bunga pada cabai rawit ini berbentuk bintang.
tetapi tidak semua tumbuhan cabai rawit ini bunganya berbentuk bintang. Bunga akan keluar pada ketiak daun. Nah, dia itu bunga pada tumbuhan cabai rawit ini dia akan keluar pada ketiak daun dan dia berbentuk bintang. Tetapi tidak semuanya tumbuhan cabai rawit ini berbentuk bintang dan berbentuk tunggal dan komunal. Nah, sedikit saya akan menjelaskan tentang daun, batang, dan akar pada tumbuhan cabai rawit. Daun pada tumbuhan cabai rawit ini mempunyai karakteristik tersendiri yang terlihat dari daunnya. Pada cabai rawit, daun bunga warnanya bisa sangat bervariasi tergantung iklim lingkungan tempat dan yang ditanam. Ini yang bernama daun pada tumbuhan cabai rawit. Selanjutnya, batang. Batang pada tumbuhan cabai rawit ini maksimal tingginya adalah 80 cm. Sedangkan panjang batang cabai rawit ini hanya berkisar hingga 20 cm. Warna pada batang tanaman ini biasanya berwarna hijau tua, tetapi ketika dia sudah tua, nanti dia akan berubah menjadi warna coklat. Dan selanjutnya akar. Akar pada tanaman cabai rawit ini termasuk ke dalam kategori akar serabut. Kenapa dia dibilang dengan akar serabut? Karena dia memiliki rambut-rambut yang banyak di sekelilingnya. Pada tanaman cabai rawit ini, akar terlihat banyak bintil-bintil kecil yang berfungsi untuk mencari sumber makanan dan menyerap unsur hara dari tanah. Bintil-bintil kecil yang terdapat pada akar ini, dia berfungsi untuk menyerap makanan dan unsur hara dari bawah tanah. Contoh kedua dari tumbuhan tingkat tinggi yaitu adalah tumbuhan pepaya. Pepaya adalah buah yang banyak ditanam di daerah tropis. Maka dari itu, kita tidak usah mencari buah pepaya di lingkungan kita. Selain itu, buah pepaya juga sangat populer di dunia karena kaya akan antioksidan dan sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, klasifikasi tanaman pepaya yaitu yang pertama, kingdomnya adalah Plantae, subkingdomnya yaitu Viridiplantae, infrakingdomnya yaitu Streptophyta, superdivisinya yaitu Embryophyta, divisinya yaitu Tracheophyta, subdivisinya yaitu Spermatophytina, kelasnya Magnoliopsida, superordonya yaitu Rosnae, ordonya yaitu Brassicales, familinya yaitu Crassicae, genusnya yaitu Carsica, spesiesnya yaitu Carica pepaya L. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi tanaman pepaya. Yang pertama, kita membahas tentang akarnya. Akar pada tanaman pepaya ini yaitu akar tunggang atau radik primaria. Hal ini karena lembaga pada akar tumbuh akan terus tumbuh dan bercabang. Maksudnya dia akan terus tumbuh dan akan terus bercabang seperti ini. Dia tumbuh dan dia selalu memiliki cabang. Di ujungnya juga dia selalu memiliki cabang. Pertumbuhan akar tunggang akan panjang dan berbentuk mendatar. Nah, dia akan membentuk panjang dan akan membentuk mendatar. Jadi, akar pada tumbuhan pepaya ini dia itu akar tunggang dan dia sangat panjang sekali akarnya. Jumlah dari akar-akar ini tidak terlalu banyak dan tidak kuat. Nah, warna pada akar pepaya ini berwarna putih dan sedikit kekuning-kuningan. Nah, dapat kita lihat dia warnanya sedikit putih, warna putih dan sedikit kuning-kuningan. Selanjutnya,
morfologi batang. Batang pada tumbuhan pepaya ini memiliki bentuk seperti bulat-bulatan dengan permukaan yang berbentuk bercak-bercak di tangkainya seperti spiral. Nah, ini dia. Kita lihat bentuk batang pada tumbuhan pepaya ini yaitu seperti bulat-bulatan dan dia memiliki bercak-bercaknya di tangkainya seperti spiral. Dapat kita lihat. Batang dari pepaya ini juga memiliki lubang seperti rongga-rongga pada inti sel, yakni sel gabus. Ini dapat kita lihat juga dia memiliki rongga-rongga pada inti sel seperti gabus. Tekstur pada batangnya ini tidak kokoh, bahkan mudah lunak dengan bentuk tegak lurus. Jadi tumbuhan pada tumbuhan pepaya ini dia tidak kokoh dan mudah lunak, jadi dia gampang patah. Selanjutnya, morfologi daun pada tumbuhan pepaya ini. Daun dari pepaya ini memiliki bentuk seperti daun tunggal yang besar dan cukup kokoh. Batangnya tidak terkokoh, tetapi dia memiliki daun yang besar dan cukup kokoh. Permukaan dari daun ini memiliki jari-jari yang sangat panjang dan bergerigi. Daun dari pepaya ini sendiri memiliki tangkai daun dan sedikit meruncing di bagian ujungnya. Warna daun pepaya ini hijau pekat dan licin. Nah, jadi warna daun pada tumbuhan pepaya ini dia berwarna hijau pekat dan sangat licin. Dan dia bentuk daunnya yaitu menjari. Nah, karena dia berbentuk seperti jari. Selanjutnya yaitu morfologi bunga pada tumbuhan pepaya ini. Bunga dari pohon pepaya ini sering dijadikan makanan dan umumnya akan diolah dengan cara ditumis terlebih dahulu. Dan ini juga termasuk dari bunga pepaya, tapi ini yang masih kuncup, sedangkan ini yang sudah mekarnya. Bunga dari tumbuhan pepaya ini sangat pahit, tapi dia enak jika diolah menjadi makanan. Bunga pepaya ini juga merupakan jenis bunga majemuk yang memiliki susunan di tangkai. Selanjutnya yaitu morfologi bunga pada tumbuhan pepaya. Bunga dari pohon pepaya ini sering dijadikan makanan dan umumnya akan diolah dengan cara ditumis terlebih dahulu. Rasa dari bunga pepaya ini sangat pahit. Bunga pepaya ini juga merupakan jenis bunga majemuk yang memiliki susunan di tangkai. Maksudnya, pada setiap tangkainya ini dia banyak tumbuh bunga. Sangat banyak sekali tumbuhan bunga ini di tangkainya. Terdapat 3 jenis bunga pada pohon pepaya ini, adalah bunga jantan, betina, dan sempurna. Jadi, di dalam bunga pohon pepaya ini dia memiliki 3 jenis yang berbeda. Yang pertama yaitu jantan, betina, dan yang ketiga adalah sempurna. Nah, bunga pepaya ini juga memiliki warna, yaitu warnanya kekuningan dan berbentuk menyerupai lonceng dan trompet. Jadi warnanya itu berbentuk kekuningan dan bentuknya itu seperti lonceng dan trompet. Selanjutnya yaitu morfologi buah pepaya. Nah, ini dia yang dinamakan dengan buah pepaya. Buah pepaya ini merupakan jenis buah tunggal, yakni di mana bunga hanya memiliki 1 calon buah. Maksudnya, di antara bunga ini tadi yang sebanyak-banyak ini, dia hanya akan menghasilkan 1 calon buah saja. Dan getah dari buah pepaya ini cukup banyak. Nih, dapat kita lihat ini ada getahnya, ini ada getahnya. Apalagi kalau kita belah buah pepaya ini sangat banyak sekali getahnya. Ini saja dia keluar getahnya. Dan ini bisa dibuktikan saat Anda mengupas buah pepaya. Jadi jika kita ingin membelah buah pepaya ini banyak sekali getahnya. Namun jika sudah menua atau sudah tua, buah pepaya ini akan berkurang getahnya. Jadi kalau masih muda
atau masih dia getahnya sangat banyak. Tetapi jika sudah tua, dia getahnya tidak terlalu banyak atau akan berkurang. Nah, pepaya ini memiliki biji-biji di dalamnya yang sangat cukup banyak. Tapi saya tidak bisa membukanya, dan biji-biji di dalam buah ini akan muncul di bagian ketiak tangkai daunnya yang berwarna hijau muda. Dan buah pepaya ini saat sudah masak akan berwarna kejinggaan atau keoren-orenan. Tapi kalau masih muda seperti ini, dia akan berwarna hijau dan keras. Contoh yang ketiga dari tumbuhan tingkat tinggi ini adalah tumbuhan atau tanaman jamu biji atau yang disebut juga dengan Pisidium guajava. Yuk kita ketahui tentang klasifikasi tanaman jamu biji. Yang pertama, kingdomnya yaitu adalah Plantae, subkingdomnya yaitu Trachybiota, divisinya yaitu Magnoliophyta, subdivisinya yaitu Spermatophyta, kelasnya yaitu Magnoliopsida, subkelasnya yaitu Rhopsidae, ordonya yaitu Nitharlae, familinya yaitu Ritacea, genusnya yaitu Pisidium, spesiesnya yaitu Pisidium guajava L. Nah, setelah kita ketahui itulah tadi klasifikasi dari tanaman jambu. Lalu kita akan mengetahui tentang morfologi dari tanaman jambu biji ini. Jambu biji ini dia memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Organ pokok pada tumbuhan tanaman jambu biji ini yaitu adalah akar, batang, dan daun. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akar. Akar dari tanaman biji ini ialah bercabang dan bentuknya ini seperti meruncing panjang dan akan bertumbuh lurus hingga ke dalam tanah. Ini adalah termasuk akar tunggang. Jadi akar pada tumbuhan jambu biji ini termasuk akar tunggang yang bentuknya meruncing panjang dan dia akan lurus masuk ke dalam tanah. Nah, pada umumnya morfologi akar ini dari tanaman jambu ini memiliki warna yang coklat muda dan sampai tua. Kadang dia ada yang berwarna coklat dan juga coklat muda dan coklat tua. Selanjutnya yaitu batang. Batang dari jambu biji ini berbentuk keras dan memanjang serta memiliki permukaan yang licin dan halus. Nah, jadi dia bentuk batangnya yaitu panjang serta memiliki permukaan yang licin. Selanjutnya yaitu daunnya. Daun dari tumbuhan jambu biji ini adalah daun tunggal dan letaknya saling berhadapan. Maksudnya apa? Dia letaknya ini saling berhadapan antara daun satu dengan daun yang lain saling berhadapan. Dan dia memiliki tangkainya yang pendek. Nah, dia tidak memiliki tangkai daun yang panjang, tapi memiliki tangkai daun yang pendek dan daun yang nampak muda dengan rambut yang halus, dan di permukaan atas daunnya itu atas daun yang tua itu licin. Nah, dia atas permukaannya itu halus dan licin. Bagian daun jambu biji ini lebar dan terdapat pada tengah-tengahnya yang memiliki bentuk yang jorong. Jadi pada tengah-tengah daun jambu ini licin dan memiliki bentuk yang jorong. Dan dari tanaman jambu biji ini memiliki tulang daun yang peniformis atau menyirit. Jadi tulang daun pada tumbuhan jambu biji ini itu menyirit. Selanjutnya yaitu morfologi dari tumbuhan jambu biji itu yaitu bunga. Pada umumnya bunga yang dimiliki jambu biji ini mempunyai warna yang putih,
kemerahan dan disertai dengan 2 mahkota yang memiliki 4 sampai 5 dalam satu mahkota yang tetap sama. Nah, perlu diperhatikan kalau bunga dari jambu biji ini bisa berbunga hingga menjadi bakal buah apabila proses penyerbukannya hewan ataupun serangga dan angin yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, morfologi dari tumbuhan jambu biji itu adalah buah dan biji. Nah, buah dari tanaman jambu biji ini dia memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir persis dengan bola tenis. Maksudnya apa? Karena dia bentuknya berbulat seperti dengan bola tenis. Bahkan ada juga jambu biji yang memiliki buahnya seperti bulat telur dan berwarna hijau yang agak kekuningan. Jadi semua kadang ada yang berbeda ya. Ada yang bentuk buahnya itu seperti bola tenis, ada juga yang seperti bulat telur. Dan buah jambu biji ini cukup tebal apabila sudah matang. Sangat tebal dia, dan buahnya tentu saja memiliki warna-warni, ada yang berwarna putih dan isinya juga ada yang dalam berwarna merah atau disebut dengan stick. Sementara itu, biji dari jambu biji ini cukup banyak dan bertaburan di tengah buah jambu biji. Jadi jika kita belah ini dan bijinya itu sangat banyak dan bertaburan. Biji-bijinya itu cukup keras dan berwarna kuning yang agak kecoklatan. Tak hanya buah dari jambu biji yang memiliki banyak manfaat, tetapi biji-biji dari jambu biji ini banyak khasiatnya. Misalnya yaitu anti radang, peluru haid, anti diare, dan homeostasis atau penghenti peredaran darah. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai pengertian tumbuhan tingkat tinggi dan contoh-contoh tumbuhan tingkat tinggi. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.